Kedalaman pikiran kita tersimpan jutaan lebih sebuah rahasia yang mungkin kita sendiri belum mengetahuinya. Rahasia tersebut ialah pikiran. Pikiran merupakan keajaiban terbesar yang pernah ada. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah mungkin kita manusia menciptakan pikiran buatan sendiri? Sebuah kecerdasan yang tidak berasal dari daging dan darah, melainkan dari rangkaian kode dan algoritma. Selama berabad-abad, manusia telah bermimpi menciptakan kehidupan buatan, dari mitos tentang golem hingga fiksi ilmiah tentang robot yang cerdas. Obsesi kita terhadap kecerdasan buatan tidak pernah pudar. Dan hari ini, mimpi itu semakin dekat dari sebelumnya. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang membuat sebuah mesin jadi pintar? Apakah cukup dengan kemampuan untuk melakukan perhitungan yang rumit? Ataukah mesin itu memiliki kesadaran diri, emosi, dan bahkan kreativitas? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantui para ilmuwan dan filsuf. Hari ini, kita berada di ambang sebuah revolusi. Kecerdasan buatan bukan lagi sekedar mimpi, tapi sebuah kenyataan yang membentuk kembali dunia kita. Dari smartphone yang kita genggam setiap hari, hingga robot yang menjelajah ruang angkasa. AI telah mengubah cara kita hidup, bekerja, maupun berpikir. Ini adalah visualisasi pria yang sedang menggunakan komputer ENIAC. ENIAC atau singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Computer adalah komputer elektronik pertama di dunia yang dapat diprogram dan melakukan perhitungan dengan cepat pada saat itu. Tetapi, jauh sebelum komputer ini tercipta, mimpi tentang mesin yang bisa berpikir sudah menghiasi imajinasi para penulis pada saat itu. Dalam novel Frankenstein, karya Mary Shelley, kita diperkenalkan dengan makhluk buatan yang haus akan kehidupan. Ini adalah salah satu contoh awal bagaimana manusia membayangkan kemungkinan adanya kecerdasan di luar diri kita. Namun, mimpi tersebut mulai menjadi kenyataan. Pada abad ke-20, seorang ilmuwan matematikawan asal Inggris bernama Alan Turing, yang sering disebut sebagai bapak ilmu komputer dan kecerdasan buatan, pada jurnalnya mengajukan pertanyaan mendasar di mana ia bertanya, bisakah mesin berpikir? Turing kemudian merencanakan sebuah tes yang kini dikenal sebagai tes Turing untuk mengukur kemampuan mesin dalam meniru percakapan manusia. Inilah visualisasi dari tes Turing, di mana terdapat 3 entitas di antaranya. Yang pertama ialah integrator, entitas yang akan memberikan sebuah pertanyaan dan nantinya akan dijawab oleh 2 entitas lainnya. Yang kedua adalah mesin. Mesin atau sebuah sistem atau program komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir atau komunikasi manusia. Mesin perlu menjawab pertanyaan yang dilontarkan dari integrator. Yang ketiga ada other person. Ini merupakan manusia yang berpartisipasi dalam tes bersama mesin. Tugasnya sama untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh integrator, tapi dengan cara yang alami dan khas sebagai manusia. Lalu, bagaimana tes ini bisa bekerja? Tes diawali dengan integrator memberikan pertanyaan yang sama kepada mesin dan other person dalam kondisi tertutup tanpa ada kontak visual. Kemudian, entitas mesin dan other person akan memberikan jawaban melalui teks. Selanjutnya, jawaban tersebut akan dicek oleh integrator. Hasil yang diharapkan adalah jika integrator tidak dapat membedakan mana jawaban dari manusia dan mana dari mesin, maka mesin dianggap lulus tes Turing. Tes Turing menjadi tonggak penting dalam sejarah AI. Melalui tes ini, Turing menggarisbawahi bahwa jika sebuah mesin dapat meyakinkan manusia bahwa ia adalah manusia, maka mesin tersebut dapat dianggap cerdas. AI tidak hanya mengubah cara kita hidup, tetapi juga merevolusi berbagai industri saat ini, seperti
bagaimana bisa aplikasi di ponselmu bisa tahu film apa yang ingin kamu tonton? Atau bagaimana mobil bisa mengemudi sendiri tanpa perlu kemudi? Itu semua berkat kecerdasan buatan atau AI. AI adalah seperti seorang asisten pribadi yang sangat pintar. Ia bisa belajar dari data yang sangat banyak, lalu menggunakannya untuk membuat keputusan yang cerdas. Misalnya, ketika kamu mencari film di aplikasi streaming, AI akan menganalisis riwayat tontonanmu, genre film favoritmu, bahkan sampai rating yang kamu berikan untuk setiap film. Setelah itu, AI akan memberikan rekomendasi film yang paling sesuai dengan seleramu. Ini seperti punya teman yang selalu tahu film apa yang kamu suka. Bukan hanya itu, AI juga digunakan dalam berbagai hal, seperti membantu dokter mendiagnosis penyakit, mengemudikan sebuah kendaraan sendiri, dan bahkan mengembangkan produk baru. Intinya, AI telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari saat ini. AI membuat hidup kita lebih mudah dan lebih efisien. Jauh ke masa depan, di mana manusia dan mesin bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Dokter bedah dibantu oleh robot bedah yang memiliki presisi yang luar biasa. Arsitek merancang bangunan yang ramah lingkungan dengan bantuan AI, dan ilmuwan menemukan obat baru untuk penyakit yang belum terobati. Namun, seiring dengan potensi besarnya, AI juga membawa tantangan yang kompleks. Bagaimana jika AI menjadi begitu cerdas sehingga melampaui pemahaman kita? Bagaimana jika AI digunakan untuk tujuan yang jahat? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab dengan bijak agar kita dapat memanfaatkan AI secara bertanggung jawab. Tetapi, apakah masa depan akan seperti yang kita pikirkan ini? Kita telah menjelajahi sejarah panjang dari kecerdasan buatan atau AI. Dari mimpi-mimpi para ilmuwan hingga realitas yang kita hadapi saat ini. AI telah mengubah dunia kita secara fundamental, membuka peluang baru yang tak terbatas. Namun, di balik kemajuan teknologi yang pesat, kita juga dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kita perlu kembali merenung tentang makna kemanusiaan. Apa yang membuat kita unik sebagai manusia? Apa yang membedakan kita dengan mesin? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan masa depan kita. Masa depan adalah sebuah kanvas kosong yang siap kita lukis. Mari kita ciptakan masa depan di mana manusia dan mesin hidup berdampingan dalam harmoni, di mana teknologi digunakan untuk memecahkan masalah global, dan di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang.